Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Qa'ili fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dha dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakuli lahma ahihi maita fakarihtumuhu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat memenuhi panggilan Allah untuk dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Dengan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat, dan juga kita umatnya yang selalu menegakkan dinul haq, yang selalu istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khotib menyampaikan khutbah siang hari ini, izinkan khotib berwasiat wabil khusus untuk al-fakir diri khotib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Tetap ketakwaan harus kita jaga terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal nanti pada saat kita di yaumil akhir adalah ketakwaan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari ini dengan judul pentingnya berprasangka baik. Sebagaimana tadi khotib sudah menyampaikan di awal pembuka, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dha dhanni ismu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya di zaman era globalisasi ini, dengan banyak medsos yang sering kita lihat setiap hari, tidak jarang kita basa-basi banyak melihat begitu orang-orang yang menyumbangkan suaranya di medsos dengan nada-nada menghina atau membuat orang merasa sakit hati. Padahal sesungguhnya perbuatan itu dilarang di dalam agama kita. Tujuan kita hidup di dunia dan di akhirat ini adalah yang pertama, untuk mengejar apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentunya kebahagiaan di dunia dan akhirat ini hendaknya harus kita dukung dua amalan ibadah kita. Yang pertama kepada Allah, dan yang kedua kita harus berbuat baik kepada manusia. Tidak dikatakan orang beriman sebelum dia mencintai sesama manusia. Inilah yang disebut dengan kesolehan sosial yang Allah inginkan kepada kita, bukan hanya kita beribadah kepada Allah,
Tetapi hendaknya juga kita bermuamalah, berbuat baik kepada Allah yang pertama dengan kita mengeluarkan zakat, yang kemudian dengan perilaku kita atau akhlak kita, perbuatan dan lisan kita. Banyak orang yang sekarang menjadi kaca pembesar untuk orang lain. Setiap kesalahan orang lain dicari-cari, diperbesar, padahal orang itu sudah menutup aibnya. Semua dibicarakan, tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sekarang banyak orang yang sudah seperti itu. Maka Islam mengajarkan kepada kita, jadikanlah diri kita sebagai cermin, agar kita bisa melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum kita mencari kesalahan orang lain. Agar tujuannya apa? Apabila kita bercermin kekurangan di dalam diri kita, kesalahan di dalam diri kita, kita bisa perbaiki. Kelemahan iman kita bisa kita tingkatkan. Bukan kita hanya mencari kesalahan orang lain. Yang mana apabila kita selalu mencari kesalahan orang lain dan berburuk sangka kepada orang lain, ini adalah perbuatan dosa yang akan dapat menimbulkan fitnah kepada orang lain ataupun suatu kaum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya mengatakan, iyyakum ba'dun fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Berbuat prasangka baik bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan hati yang dapat mampu melihat kebaikan di balik ujian dan dapat menjaga hubungan sesama manusia daripada keretakan dan permusuhan. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Selama kita hidup di dunia ini dan kita mengaku beriman kepada Allah, jangan kita mempunyai sifat seujon dengan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, atau menggunjing sebagian daripada orang lain. Karena kita kalau menggunjing orang lain sama saja kita memakan bangkai saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini, manfaat daripada berprasangka baik ialah menumbuhkan ketenangan jiwa, hati yang lapang. Orang yang berprasangka baik tidak mudah gelisah atau curiga atau tanpa bukti. Sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suatu kisah bagaimana ketika pada saat itu orang-orang pada saat itu telah memfitnah istrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini terjadi pada saat hadisul ifna besar yang menimpa Ummul Mukmin, istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ketika pulang dari ekspedisi perang Bani Mustalik, sekitar tahun 5 Hijriah, Aisyah istri Rasulullah difitnah berbuat serong dengan sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal yang menemukan Aisyah tertinggal dari rombongan ketika tersebar kabar bohong bahwa Aisyah telah berselingkuh dan berbuat zina. Na'udzubillah min zalik. Sebagian orang semuanya terpengaruh, percaya dengan fitnah yang disebarkan. Tetapi ada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ayub Al-Ansari, dan istrinya menunjukkan sifat yang luar biasa, yang gampang, yang tidak gampang untuk terprovokasi oleh fitnah yang tidak diketahui fakta dan sumbernya yang jelas. Istri daripada Ayub Al-Ansari mengatakan, faqalat lahum ra'atuhu. Istrinya berkata, ya Abu Ayub, ala tasma'u ma yaqulun nasu fi Aisyah. Wahai Abu Ayub, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang Aisyah, istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Ayub Al-Ansari mengatakan, faqala na'am,